Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Tan. Cincin tuan-tuan dan perempuan sekalian, dalam suasana ibadah puasa Ramadan, kita tetap akses Tok Wan Channel menyampaikan informasi-informasi tentang perkembangan pembangunan di Riau ini. Hari ini kita sengaja mengundang salah seorang birokrasi kita yang cukup beken dan cukup berpengalaman. Di manapun di tempat, dia tetap jadi. Siapa lagi kau tak kenal dengan Pak Masrul Kasmi. Sekarang beliau menjadi Kepala Dinas Peternakan Hewan. Bayangkan tu, dari asisten menjadi Kepala Dinas Peternakan. Pokok di mana saja dia campak, Pak Masrul ini jadi semua kali. Jadi pejabat bupati pernah, menjadi pejabat sekda pernah. Cukup pengalaman beliau ini. Budak ini memang betul-betul luar biasa, energik dan mampu apapun ditugaskan. Sekarang dia sekali lagi saya katakan Kepala Dinas Peternakan Hewan di Provinsi Riau ini, membantu program pemerintah Provinsi Riau dalam hal pengadaan ternak. Cincin tuan-tuan dan puan-puan, mari kita dengar sore hari ini saya berbincang-bincang dengan beliau ya tentang bagaimana kondisi peternakan di Provinsi Riau ini. Kita banyak di Riau ini sebetulnya lahan-lahan yang bisa digunakan untuk meningkatkan populasi peternakan di Riau ini. Jangan kita banyak lagi mendatangkan ternak dari luar. Apalagi ini ternak kita ini nampaknya pemerintah Riau ini pengadaan untuk diberikan nanti pada masyarakat, kebutuhan masyarakat, bantuan Pemprov kepada peternakan. Tapi kita datang ternak dari luar. Ini yang perlu kita kaji ke depan, apa program daripada Pak Masrul ini. Oleh kerana itu, mari kita undang Pak Masrul Kasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tok Wan. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah, walaupun kita berpuasa hari ini. Suasana badan segar kerana saya hampir setiap hari minum susu. Oh, susu ya, disiapkan dari susu sapi dan kambing. Luar biasa. Ya, gitu, Tok Wan. Banyak ke susu ya? Alhamdulillah. Ada ya? Ada. Di Riau ada. Ada ya? Ada. Di Pelalawan. Pelalawan ya? Menghasil susu. Oh, dah ada ternak dari sapi. Kambing. Ya, Kambing, sapi. Ya, kambing ada juga? Kambing ada, sapi ada. Ya. Iya, ini menyambut dengan program pemerintah. Kemarin saya kan ke Jakarta, disampaikan dari Pak Dirjen bahwa nanti ada program yang disiapkan oleh Presiden terpilih untuk makan siang gratis. Termasuk juga susu, penyediaan susu. Ini memang Riau harus menyambut itu dengan ini. Ada banyak susu ni. Susu harus banyak diproduksi di Riau nanti untuk memasuk kebutuhan untuk program anak-anak, program anak-anak itu ya, untuk meningkatkan gizi ya. Gizi masyarakat. Ya. Apalagi dalam menghadapi masa stunting ya. Stunting. Ini memang penting untuk ya. Peningkatan gizi masyarakat. Baik Pak Masrul. Jadi Pak Masrul ni nampaknya tugasnya berat juga ya kepada Dinas Peternakan ni. Tapi Pak Masrul tentu tak hanya cukup kepada Dinas Peternakan saja ke depan ni lah ya. Pak Masrul ya. Ya, Tok Wan. Jangan lupa tolong di-sharekan, komen and subscribe terhadap apa yang akan bincang pada hari ini. Pak Masrul. Ya, Tuan. Pak Masrul sekarang Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau. Peternakan dan hewan ya. Orang besar Riau ini luar biasa ni. Obsesi bapak ni ke depan bagaimana Pak betul ini? Jadi Tok Wan, sekarang ni saya selama 3 bulan lah, dari bulan Desember kemarin 28 Agustus, 28 Desember tahun 2023, kami dengan beberapa kepala dinas telah dimutasi dari asisten kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesihatan Hewan. Mungkin pada tahun lalu saya juga pernah ditunjuk PJ, PLT, Kepala Dinas Kesehatan. Oh ya, waktu pernah masa musim Covid ya. Iya, Covid. Alangkah kesehatan ya, pada saat itu dinilai bagus mungkin, sehingga harus membenahi kesehatan hewan hari ini. Oh, dia Kepala Dinas Kesehatan Hewan ya. Dulu kan kesehatan, sekarang kesehatan hewan. Hewan ya. Dan saya mengubah dari Dokter Andes ini. Ini singkatan nih Tuan. Dokter Andes itu singkatan dari Dokter Ruminansia. Oh, Ruminansia. Ruminansia itu
hewan yang mempunyai lebih dari satu usus untuk mencerna makanan, ya, macam kerbau, kambing, sapi, rusa. Ini ruminansia. Jadi saya sekarang karena menjadi kadis peternakan, merubah jadi dokter Andes itu menjadi dokter ruminansia dan tamatan dari Akademi Peternakan Dalam Negeri. Aduh, luar biasa. Jadi memang menyelami di peternakan ini. Bukan saja di segi fungsi kita sebagai sarjana sarjana pemerintah, tapi sarjana peternakan. Jadi gitu teman. Dan ini bekal saya nanti ke depan. Ke depan ya? Wah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan jabatan-jabatan. Betul. Ke depan saya aja. Ke depan ya. Yang baru saya dapati dan betul-betul saya sangat gembira banyak berkunjung ke tempat peternakan. Ya, saya sudah sampai ke Padang Mangatas, Sumatera Barat, sudah sampai ke Indrapuri di Aceh dan beberapa tempat untuk UPT pengembangan ternak ya. Luar biasa Tuan. Ya, di sana kita ketemu hamparan sapi dan pengembangan bagaimana ternak-ternak untuk dikembangkan itu. Jadi potensi kita besar sebenarnya Pak Wan untuk di Riau ini. Untuk Riau ya? Ya, untuk di Riau ini. Sekarang kita di Riau ini OPT berapa OPT di Riau ini? Ada tiga OPT kita, yaitu laboratorium veteriner, itu untuk memeriksa terhadap kesehatan kucing, hewan-hewan. Kemudian ada laboratorium IBT, inseminasi buatan. Nah, ini penting nih Pak Wan. Oh itu ya. Inseminasi buatan ini hari ini untuk pengembangan ternak kita dengan cara perkawinan inseminasi buatan ini memperbanyak jumlah ternak kita dengan cara kawin suntik. Suntik ya. Ini kita sudah punya satu IBT-nya, instalasi khusus untuk pengembangan ternak seksingnya. Nah, ini yang tak kalah penting juga PTP, pengembangan pakan dan ternak. Pakan. Jadi kalau kita bicara tentang ternak, itu harus kita lihat perspektifnya pakan. Ini yang paling sering kita dihadapi masyarakat. Karena pakan ini kan sangat penting untuk pengemukan dan untuk sapi ya. Tapi satu hal yang paling mencengangkan kita Tuan, kita di sini di Riau ini, kita sudah tahu kita punya hamparan sawit terbesar di Indonesia. 20% dan di Sumatera ini 60% sawitnya berada di Sumatera, 20% di Riau. Riau ini sekitar hampir mencapai 3,8 juta hektar sawit. Masya Allah. Kalau kita lihat potensinya Tuan, ya kalau kita bisa membuat nama konsep integrasi antara sapi dan sawit, sapi dan perkebunan kelapa sawit, itu namanya SISKA. Konsep pengembangan SISKA ini, sistem integrasi sapi dan sawit ini 1-2 hektar lahan itu bisa 1 ekor sapi. Sehingga dari 1,8 juta hektar itu bisa mendatangkan sekitar 1,69 juta sapi per ekor. Nanti di Riau ini. Itu. Cuma persoalan hari ini perusahaan-perusahaan sawit ini enggan untuk mengembangkan sapi di perkebunan mereka. Karena sapi ini dianggap sebagai hama, pengganggu tanaman mereka. Mereka. Tapi sebetulnya tidak demikian ya? Tidak sebenarnya karena ada pengaturan sudah dilakukan terkait dengan misalnya tumbuhan-tumbuhan sawit ini di atas usia 15 tahun dia sudah tinggi daunnya, jadi dia tidak menjadi hama untuk sapi yang memakan daun misalnya memakan dari pelepahnya itu. Kan istilah itu yang sisa-sisa buah atau itu? Sisa-sisa buah itu yang sekarang banyak olahan dari CPO. Itu namanya solid. Ini juga bagus untuk jadi konsentrat makan tambahan bagi sapi. Termasuk juga bungkil Tuan. Bungkil. Jadi yang mencengangkan kita hari ini bungkil inti sawit ini yang sebetulnya cocok untuk penggemukan dari bahan pakan bagi ternak-ternak sapi kita. Ini tidak bisa kita peroleh di Riau. Karena dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk dikirim ke luar negeri Tuan. Saya sudah berdiskusi dengan kawan-kawan di Dumai kemarin contoh. Ini sudah dibicarakan oleh Pak Wali Kota di 3 wali kota untuk minta bagian bagi bungkil inti sawit ini. Itu kepada pihak perusahaan. Tapi perusahaan tidak. Karena mereka berkontrak panjang untuk kebutuhan ini dan bahkan juga
sampai untuk kebutuhan pasokan di Lampung. Dan sapi-sapi Lampung kan datang ke Riau ini untuk dijual di daerah Riau ini melalui pakan-pakan yang datang dari Riau. Jadi saya selalu katakan kita ini seperti ayam mati di lumbung padi. Kita yang mempunyai sawit terbesar, tapi kita tidak bisa mendapatkan bungkil inti sawit itu karena dikuasai oleh perusahaan untuk kebutuhan ekspor dan kebutuhan beberapa tempat. Sekarang bagaimana langkah pemerintah daerah Provinsi Riau ini terhadap perusahaan-perusahaan? Bagaimana partisipasi mereka itu terhadap kepentingan daerah kita ini? Ya, pertama kemarin kita sudah memberikan usulan kepada pimpinan. Ini SK gubernurnya tentang regulasi ini harus ditingkatkan. Kalau bisa Tuan semacam peraturan daerah. Sehingga ada kewajiban bagi daerah itu perusahaan-perusahaan itu untuk CSR-nya, untuk proyek pemberdayaan itu diberikan sapi untuk kebutuhan masyarakat tempatan dengan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan mereka. Karena selama ini senyata memang mereka sudah diberikan kesempatan tapi tidak melalui pola yang sepenuhnya hati dari perusahaan gitu. Memang ada beberapa yang kami kemarin pergi ke Siak, perkebunan, ada masyarakat yang melihara sapi, tapi memang tidak sampai kepada pimpinan-pimpinan di perusahaan yang tertinggi karena tadi anggapan bahwa sapi ini bukan menjadi produk yang dari perusahaan-perusahaan mereka gitu. Padahal sebenarnya kalau ini bisa dikembangkan sungguh sangat besar. Besar. Jadi kita daerah pemasok sapi nanti bisa menjadi pusat industri sapi. Kita bisa mensuplai keluar kebutuhan. Karena kita didukung dengan infrastruktur kita yang lumayan Tuan. Kalau kita bayangkan terjadilah tol kita nanti dari Pekanbaru ke Sumatera Barat, Pekanbaru ke Rengat, apalagi tol Pekanbaru Dumai ini jadi pusat pengembangan untuk mengekspor ke Malaysia, ke Malaysia, ke Singapura. Luar biasa potensi sapi kita kalau bisa dikembangkan kalau ini betul-betul dikelola dan dimanage dengan baik dan adanya partisipasi daripada dunia perusahaan ini. Kemarin kami diskusi di Jakarta, ini sudah menjadi arahan Pak Dirjen Peternakan, kalau bisa menjadi PSN Tuan, jadi proyek strategis nasional. Kalau ini menjadi proyek strategis nasional, bisa dilindungi dan bisa nanti banyak perusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi mengembangkan sapi ini gitu Tuan. Karena potensinya luar biasa di Riau. Jadi kita bisa menjadi daerah swasembada. Bahkan bisa memberikan kontribusi untuk kebutuhan sapi, kebutuhan di samping kebutuhan kita sendiri masyarakat juga bisa bawa keluar Sekarang ini kan kebutuhan ternak kita, daging kita ini 98.000 lebih per tahun itu masih mampu hanya dipasok 79% Tuan. Artinya masih ada kekurangan 21% itu didatangkan dari luar, seperti yang selalu datang hari ini dari Lampung, dari Sumatera Barat, termasuk juga. Jadi sekali lagi Pak Masrul, yang dari kita berapa persen bisa kita dengan dengan peternak yang kita lakukan? Kemampuan kita itu hanya 79%, 77.000 untuk ton. memenuhi kebutuhan itu baru mendatangkan dari luar. Dari luar, kita harus datangkan ke terutama luar. Dari Lampung Terutama dari Lampung, termasuk juga dari Nusa Tenggara Timur. Jadi ini untuk kita kondisi kita ini memang kita harus mengembangbiakkan itu. Programnya mengembang melalui kegiatan Kita kan baru sekarang tuh pengembangan melalui pengemukan baru Pengemukan. Dan itu pengemukan kemudian ini bagaimana melakukan istilah itu inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini kita inseminatornya kekurangan. Inseminator itu orang yang melatih, karena dia kan dia sejak disuntikkan itu dalam 2 minggu ke depan tuh harus ada lagi kontrol dan nanti setelah sampai dia jadi. Ini petugas-petugas kita memang beberapa daerah ada, tapi masih banyak daerah-daerah yang memang karena dari Riau ini kan sangat luas gitu kan. Kelemahan kita juga termasuk sumber daya kita, tenaga kesehatan hewan kita masih lemah. Karena kita ingin ke depan hewan-hewan ini tentu akan hewan-hewan yang baik. Yang dalam kategori ini disebut dengan hewan-hewan aman, sehat, utuh dan halal. Aman, sehat, utuh dan halal. Jadi Tok Wan, kita ketahui kalau menjelang dalam
dalam tahun-tahun pemotongan hewan kurban gitu. Itu sering kita temukan ya, ternyata dia tidak memenuhi standar. Misalnya usia sapi itu belum mencapai 2 tahun. Itu banyak lagi kedapatan seperti itu. Kondisi fisik sapinya. Kemudian juga dalam hal yang kita lihat itu sebenarnya tidak boleh nih, ada aturan yang ditetapkan tidak boleh pemotongan terhadap sapi-sapi betina. Itu mengganggu reproduksi dia kan itu. Jadi saya kira memang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah hari ini untuk melakukan batasan-batasan itu tuh untuk pengendalian itu supaya dapat dilihat bahwa sapi-sapi ataupun hewan-hewan ternak itu betul-betul aman, sehat, utuh, halal gitu. Jadi belum lagi kita bergerak kepada rumah potong hewan kita. Potong hewan ya. Itu bagaimana kan kondisi rumah potong hewan kita sekarang ini? Apakah belum ada satupun yang punya standar yang bagus tuh, Wan. Standar. Jadi kita dengar cerita di daerah-daerah. Mungkinan juga Pak Tuk Wan pernah dengar di Sepanjang ada rumah potong hewan babi yang tidak standar sehingga ususnya hewannya tuh sampai kemana-mana ke sungai dibuang itu kan. Kesehatan sangat terganggu sangat terganggu. Dan ini ada standarnya, standar veteriner yang dipenuhi. Jadi untuk pembenahan di kegiatan-kegiatan peternakan ini sudah harus banyak dilakukan untuk pembenahan ini tuh Wan, ya supaya yang dapatkan itu hewan yang betul-betul. Belum lagi masalah lalu lintas hewan ini, terutama di perbatasan daerah. Jambi, Riau dengan Jambi, Riau dengan Sumatera Barat, Riau dengan Sumatera Utara, Riau dengan Kepulauan Riau. Ini sangat rawan terhadap hewan-hewan yang berpenyakit, berpenyakit. Penyakit hewan lah ya. Penyakit hewan. Jadi ini target-target yang memang harus banyak dilakukan oleh petugas-petugas kita ini. Terkait dengan pengembangan itu, Wan, kita pengembangan pakan tadi itu yang saya sampaikan tadi, sebelum banyak kita mendengar masukan masyarakat untuk mengembangkan daerah dia. Sekarang gubernur melalui kita mengusulkan ada kawasan sentra peternakan. Misalnya dilihat dari CPCL. Daerah itu apakah sudah standar untuk kebutuhan airnya, penyediaan pakannya. Misalnya di Kepulauan Meranti, pakannya situ rumput sulit diperoleh, Tuan. Di sana ada sagu. Ini sedang dikembangkan pakan sagu, namanya sapuring. Sagu parut kering. Ini menjadi konsentrat untuk tambahan pakan bagi unggas. Jadi ayam sagu petelur itu bisa diolah nanti menjadi pakan ternak. Ya. Sekarang sedang dikembangkan oleh kawan-kawan kita di BRIN. Itu pengembangan sagu itu nanti menjadi pakan untuk sapi. Jadi bukan saja kebutuhan manusia makan tapi jadi, untuk hewan bisa Jadi pakan ini bagian yang paling utama dalam pengembangan peternakan. Jadi itu. Nah, sekarang Pak Masrul, Riau ini yang tadi dikatakan kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk peternakan sentra pengembangan ternak. Peternakan itu di mana-mana saja tuh di Riau ini. Di seluruh kabupaten, tapi nanti dilihat untuk daerah-daerah tertentu, misalnya cocoknya komoditi apa berdasarkan potensi lahan tadi. Potensi lahan CP-nya, calon peternak dan calon lahan. Lahannya itu harus menyiapkan itu tadi, tersedianya pakan, adanya ketersediaan air di daerah itu, kemudian juga dukungan dari infrastruktur lingkungan sekitarnya. Jadi contohnya macam di daerah-daerah pesisir itu cocok untuk itik, pengembangan itik, dan itiknya ada kategori tertentu ya, macam di Meranti itu ada dari situ tuh itik sawang katanya. Isi Sawang itu daerah dari Tanjung Batu. Nah, itu cocok nanti untuk kebutuhan pasokan bagi di daerah Batam, untuk Singapura, dengan untuk pakan Malaysia. tadi itu bisa dengan digunakan. Pakan yang kita siapkan, dengan pengembangan ternak. Jadi kita punya konsep ke depan harus tersedianya dulu pakan, kemudian peternaknya dan tenaga lahannya gitu. Nanti kerbau di mana? Sekarang kita di Riau ini sedang mengembangkan satu standar nasional, Tuan. Standar nasional untuk sapi itu
sapi Kuantan namanya. Ini di standar nasional kan. Jadi diberikan semacam kriteria ini akan dikembangkan di Riau. Kalau untuk kerbaunya kerbau kuntu. Itu daerah Kampar Kiri. Itu yang menentukan nama siapa tuh? Ini ditentukan dalam seminar nanti di tingkat lokal. Kemudian nanti diajukan ke pusat. Jadi kita yang menentukan tempat. Kita menyampaikan, ini distandarkan. Jadi standar pengembangan itu nanti dari hasil inseminasi buatannya, itulah yang akan dikembangkan secara massal nanti. Kelebihan dari beberapa standar itu adalah kemampuannya untuk menghindari penyakit. Misalnya kemarin sapi ini kan ada penyakit jembrana namanya. Nah ini mengena di penyakit sapi-sapi jenis sapi Bali. Nah, jadi kalau sapi-sapi yang pesisir, ini pesisir ini milik Sumbar nih. Sudah distandarkan dia. Pesisir Sumbar. Sapi Aceh, punya Aceh. Sudah ada namanya. Kalau kita sapi Kuantan, sedang kita ajukan standar nasionalnya. Standar nasional Indonesia. Kuantan, ya? Sapi Kuantan ini. Dengan tinggi tertentu dan dia dijamin untuk terhindar dari penyakit. Karena sapi ini ada satu penyakit yang membuat dia langsung mati. Nah, ini akan berkembang nih kemana-mana nih. Cuma tantangan sekarang dokter kehewan ini ya. Dokter kehewanan kita. Ini yang penting tenaga kesehatan hewan. Ya. Kemudian petugas-petugas lapangan kita yang memantau kondisi-kondisi hewan ini di lapangan. Sehingga nanti akan bisa populasinya itu bisa bertahan dan bisa diapakan ya. Jadi contoh itu tadi, misalnya masih kita temukan hewan-hewan yang sebetulnya belum bisa dikonsumsi, itu belum cukup umur. Kemudian tadi juga misalnya memotong hewan yang jenis jenis betina ya. Itu kan tidak dibolehkan. Ya betul. Untuk mengurangi reproduksi, berkembangnya jumlah hewan ternak di kita itu. Nah, itu tadi. Kemudian untuk pengembangan ini kan sapi ini kan ada istilah itu induk ya. Indukan sapi. Indukan sapi. Di sinilah pengembangan populasi dia. Dia kan itu kan. Nah, pengembangan induk ini di mana saja Pak ditentukan daerahnya? Iya, kalau di tempat kita ini banyak di Kuantan Singingi, di Kabupaten Rokan Hilir, di Bengkalis, ya di mana-mana pusat peternakan yang bisa mengembangkan itu karena saya sampaikan tadi, yang paling penting tuh siap tak pakannya. Contoh ya, ini kemarin kita dapat laporan dari teman-teman kita di Menur Melanti misalnya, mendatangkan 150 ekor sapi untuk penggemukan. Ternyata setelah kita hitung dengan teman-teman kita di dinas, itu diperlukan sekitar 2.000 kilo kebutuhan pakan rumputnya per hari. 2.000 kilo ini kalau untuk kebutuhan di kota Selat Panjang itu mencari 2.000 kilo itu sangat sulit tuan. Jadi itu contohnya. Dia karena hitungnya 10% dari berat badan sapi itu. Itu harus disiapkan satu hari pagi dan sore. Kami menemukan banyak sekali ya sistem penggemukan itu kalau tidak piawai dalam menghitung pakan dan konsentrat itu tambahan-tambahan pakan untuk menggemukkan dia, hancur. Sapi itu tak akan bisa berhasil untuk dikembangkan. Jadi yang paling penting dalam pengembangan ternak ini adalah ketersediaan pakan dan pengembangan pakan. Pengembangan itu macam-macam pengembangan pakan. Kami kemarin sudah pergi ke Indragiri Hulu, ada satu industri rumahan yang mengolah pakan itu tadi, tuan. Misalnya dia menggunakan olahan dari sawit, seperti solid tadi, atau misalnya bungkil inti sawit untuk protein bagi kebutuhan untuk kebutuhan ternak sapinya. Gitu ya. Jadi memang itu tadi yang paling penting, pakannya. Dan kemudian di Pekanbaru ini kan ada kawasan istilahnya di Kulim tuh, di Kulim atau Sail itu, Plaza Ternak. Plaza Ternak tuh. Itu apa fungsi Plaza Ternak tuh? Jadi sekarang itu sudah menjadi satu UPT kita. Laboratorium
veteriner dan kesehatan hewan. Jadi setiap ternak-ternak yang masuk ke Riau itu akan diisolasi di situ, diperiksa tentang sehat badannya, diperiksa tentang registrasinya. Jadi ini Tok Wan, kalau di negara-negara maju seperti Australia, Selandia Baru, itu dia ada semacam alat deteksi di telinganya itu, Pak. Telinga tu. Itu. Di situ tu semacam data tentang sapi itu bagaimana, apakah ini ada keadaan dia, berapa umur dia, macam mana kondisi kesehatan dia, di situ. Dan penyakit pun tahu. Penyakit pun dia tahu. Ini penyakit apa jadi Plaza Ternak kemarin itu fungsi laboratorium veteriner kita itu untuk memantau itu selama 7 hari dan setelah itu baru dia bisa dikonsumsi untuk kebutuhan masyarakat. Misalnya itu. Jadi seluruh ternak-ternak yang masuk ke Riau itu diisolasi dan dicatat dulu, diregistrasi dulu untuk kemenuhan tadi asuh tadi. Dia harus betul-betul sehat dan dia secara higienis juga sudah bisa dikonsumsi untuk kebutuhan masyarakat. Gitu, Tuan. Nah, kita kan memang daerah kita ini kan daerah yang sangat strategis sebetulnya dalam melakukan upaya kita memenuhi kebutuhan terhadap ternak, terutama negara-negara tangga kan, seperti Malaysia, Singapura, dan juga termasuk juga jenis-jenis kayak kambing kan. Kabarnya ke Malaysia tuh butuh kambing cukup banyak itu. Nah, ini kan harus ada juga terobosan kita kan, sapi, kambing dan unggas termasuk itu juga kan. Sekarang program kita ini, walaupun tadi sudah secara umum disampaikan, bagaimana partisipasi dan dukungan masyarakat, Pak, untuk ini nih, sehingga timbul gairah masyarakat tentu harus ada dari pemerintah ini sekarang. Tok Wan. Jadi selain dari stimulus yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan kepada peternak melalui konsep pembinaan. Ya, ada semacam aplikasi Simluhtan, sistem informasi penyuluhan pertanian yang dikelola Kementerian Pertanian, bahwa kelompok-kelompok itu harus ada embrio dulu, Tuan. Jadi tidak bisa perorangan langsung mengajukan bantuan sapi, bantuan kambing. Mereka harus dibina oleh dalam Simluhtan oleh penyuluh kita, sehingga dia dulu akan ada semacam konsep awalnya. Dia punya kandang dulu, dia punya pakan, dia punya tempat untuk pengolahan, dan dia punya kelompok, Tuan. Jadi pengembangan peternakan ini tidak bisa perorangan, harus satu kawasan berkelompok. Berkelompok, misalnya untuk pengembangan ternak kambing. Dalam satu kecamatan tertentu itu nanti ada di kampung-kampung tertentu itu ada kelompok-kelompok pengembangan itu. Kawasan itu kelompok itu per desa atau apa? Bisa per desa, bisa per kecamatan, dan itu kan supaya mudah dalam hal pengawasan, pembinaan, kemudian angkutan dia, untuk sebaran dia kan bisa terpantau dengan mudah. Jadi itu kan makanya gubernur melalui Dinas Peternakan mengeluarkan kawasan sentra pengembangan ternak itu tadi. Sehingga bisa terpopulasi. Sudah lakukan pemetaan itu. Sudah ya. Cuma konsep itu kadang-kala kan ini kita kalah dengan permintaan ya, mungkin barangkali melalui masyarakat kadang-kala atau ya katakan dari aspirasi anggota DPRD kita yang kadang-kadang itu tidak cocok dengan konsep itu. Jadi karena pemerintah daerah Provinsi Riau menyediakan itu nanti disalurkan ya sesuai dengan permintaan anggota dewan untuk partisipasi untuk aspirasi. Tentu aspirasi ini harus dari pokir. Dan ini tentu disesuaikan dengan apa? Dengan harusnya seperti di beberapa daerah ada namanya istilahnya Progul, program unggulan. Jadi Progul itu dalam konsep pengembangan ternak itu, Pak Tuan, sudah lengkap. Di situ ada bantuan ternaknya, bantuan pakannya, pembinaannya, kemudian juga satu paket dalam Progul. Tak bisa hanya sapi saja diberikan. Yang selama ini sistem bantuan itu sistem bantuan hibah. Sudah naskah perjanjian hibah diserahkan, dia tidak tahu lagi dalam soal itu, sehingga akan terjadilah sapi mati atau ternak itu mati. Tidak ada pembinaan. Nah, ini sekarang kita masuk melalui program kegiatan di dinas, dan dalam paket itu sudah masuk bantuan pakannya, bantuan kandangnya, bantuan bagi
pengobatannya semua satu paket gitu. Nah, kemudian dibina dalam 1 tahun sehingga dia bisa berkembang. Berarti sekarang sudah ada ketentuan itu ya. Dulu kan ada misalnya di Komisi 4, saya lupa ada Komisi 4 DPR RI itu kan dari Dirjen Peternakan kan ada memberikan bantuan. Pada kabupaten atau apa kan ya. Nah itu kadang-kadang sapi yang diberikan itu, yang tadi dibilangkan diberikan pada petani, peternak, tapi karena peternakan itu tidak memenuhi persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan. Akhirnya apa yang diberikan itu apakah sapi, apakah itu kerbau, apakah itu kambing. Kadang tak diberi makan. Tak diberi makan, kandang pun tidak standar. Tidak standar, karena datang penyakit dia tidak ada yang bisa mengobatinya. Nah sekarang tentu saya pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Peternakan untuk memberikan bantuan ke daerah ini tentu sudah ada ketentuan-ketentuan berbasis itu tadi, berbasis Simluktan tadi. Sistem aplikasi dalam itu mereka sudah terbentuk kelompok dulu, dibina. Kelompok inilah yang lebih prioritas untuk mendapatkan dukungan bantuan-bantuan itu nanti. Jadi di luar kelompok itu dianggap pemula yang nanti juga akan bisa di awal itu. Nah, sekarang ada satu konsep yang dikembangkan dari Bappenas bahwa masyarakat miskin yang termasuk dalam yang disampaikan oleh mantan bupati kemarin, miskin ekstrim, itu harus masuk dalam kelompok supaya dia dibina. Paling tidak dua kepala keluarga dalam satu kelompok. Misalnya satu kelompoknya 10 yang dapat bantuan, itu 8 yang masyarakat biasa, 2 ini harus kelompok masyarakat miskin ekstrim ini. Untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi kemiskinan lah ya. Salah satu faktor untuk mengatasi kemiskinan itu ya. Jadi program ini itu jadi membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat. Jadi itu ini luar biasa nih Pak. Banyak betul ya pemikiran ide Pak Masrul nih ya. Tahu saja masalah peternakan ini lah ya. Berapa bulan menjadi kepala dinas dah tahu ini ya. Kita nih tak sabar nih Tuan, mau nengok ke lapangan nih macam mana daerah daerah upaya itu ya. Upaya pengembangan ternak nih. Ternaknya. Itu Tuan. Pokoknya sekarang ini kalau menurut pandangan Pak Masrul ke depan nih kebutuhan ternak di Riau ini memungkinkan sangat terbuka ya. Cuma tadi harus adanya ketersediaan pakan. Pakan ini ya. Jadi tadi pakan tuh yang dikatakan tadi sawitnya kan melimpah. Kalau itu sawit kita. Belum lagi nanti kita sagu nih Tuan. Sagu ya. Sagu menjadi salah satu pakan ternak yang bisa dikembangkan untuk bisa dikembangkan ya. Salah satu juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Meranti ya tak? Betul. Apalagi Masrul kamu menjadi bupati Meranti ya. Ini Tuan. Jadi saya dah terbayang nih konsep peternakan, terutama bagaimana memanfaatkan pohon sagu, batang sagu dan limbah sagu. Limbah sagu yang hari ini menjadi beban yang harus ditanggung oleh lingkungan dia. Katanya dengan limbah sagu ini akan membuat plankton tak hidup sehingga udang-udang banyak yang tidak ada lagi di daerah-daerah pinggiran sungai, ikan-ikan. Ini dengan pola pakan integrasi antara perkebunan sagu dengan kambing, perkebunan sagu dengan itik, dengan sapi. Ini luar biasa Tuan. Luar biasa. Ini potensi Meranti ya. Sangat bisa. Oleh karena itu Masrul nih cincin tuan-tuan harus menjadi bupati Meranti dan insya Allah akan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Meranti. Insya Allah Tuan. Insya Allah ya. Saya punya konsep dalam peternakan itu. Sudah ada. Itu baru konsep peternakan, belum yang lain lagi kan? Belum lagi konsep lain. Pengembangan perikanan. Ada kan mungkin Lampung di sebuah daerah yang jauh dengan Singapura itu bisa mengirim ikan ke Singapura. Kita daerah yang begitu dekat depan mata. Malaysia, Singapura. Aduh, la ilaha illallah. Jadi itu sendiri yang potensi Tuan. Potensi sangat besar. Jadi tergantung pada manusia. Jadi oleh karena itu tidak mudah menjadi bupati dah. Tidak mudah harus Tuan. Punya ide, harus punya konsep. Bagaimana cara mengintegrasikan berbagai komponen. Pokoknya bagaimana bupati itu di samping bupati sejahtera, masyarakat juga sejahtera. Kedua-duanya. Itu dia bukan sebaliknya kan. Ini bupati sejahtera, rakyat melarat. Ini tak bisa. Betul. Tuan. Jadi kita harus bikin tema bahwa bupati dengan rakyat harus sejahtera.
punya konsep untuk mengembangkan daerah. Iya, untuk mengembangkan daerah ya. Ya, betul. Dalam artian itu sebetulnya agak jelek konotasi menjual, tapi kita menjual potensi daerah kita. Sehingga nanti akan datang investasi. Investasi inilah sebagai motor untuk menggerakkan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan itu dari investasi. Itu biasa. Itu kawan. Encik tuan-tuan, ini luar biasa. Pak Mesro tadi sudah panjang lebar ya bercerita bagaimana meningkatkan potensi peternakan hewan di Provinsi Riau ini. Mudah-mudahan Pak Mesro ini tetap akses terus dan sehat walafiat. Dan saya sudah cukup ya dari apa yang diperbincangkan hari ini. Oleh kerana itu Pak Mesro, saya minta stressing Bapak supaya ke depan ni betul-betul Riau ini menjadi pemasok peternak sapi dan bisa keluar gitu. Silakan Pak. Ya, baik pemirsa Tok Wan podcast Tok Wan Channel. Tadi saya sudah banyak bincang dengan Tok Wan tentang bagaimana pengembangan peternakan. Satu yang saya sampaikan bahwa kami dari pemerintah provinsi melalui Dinas Peternakan mengupayakan agar para peternak-peternak yang ada di Riau ini konsen untuk mengembangkan bidang masing-masing untuk ternak iau unggas maupun misalnya ruminansia, itik, kambing, sapi, kerbau. Ini sangat tergantung bagaimana masyarakat itu punya kekuatan yang luar biasa, terutama para peternaknya mengembangkan ini. Semangat yang membara untuk pengembangan ini dan pemerintah berupaya untuk memberikan dukungan terutama untuk penyediaan pakan, kemudian juga bantuan-bantuan kesehatan hewan, ya, baik itu vaksin dan seluruh kebutuhan-kebutuhan itu, dan penyuluh-penyuluh kita di lapangan yang siap untuk membantu. Dan insya Allah saya yakin kalau ini bersinergi, mudah-mudahan Riau akan menjadi pemasok produksi berbagai ternak yang ada dan untuk kebutuhan-kebutuhan nasional, bahkan kalau mungkin bisa di skala internasional. Ya, barangkali ini menjadi satu komitmen yang kuat bagi kita untuk bersama-sama maju membangun daerah. Terima kasih Pak Mesro. Demikianlah encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, bual kami pada sore hari ini dalam suasana ibadah puasa Ramadan, tidak mengurangi semangat kita untuk berbuat demi kepentingan Riau ke depan. Sekali lagi, jangan lupa komen, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.